Om Swastiastu, perkenalkan saya Kadek Surta dari Kabupaten Mana Barat, Sulawesi Tenggara, kelas 25 grup 5. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat pembelajaran RPP saya. Saya mengambil tema tentang hukum karma pala. Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam perangkat pembelajaran RPP, yang pertama adalah identitas satuan pendidikan. Jadi saya di sini kebetulan mengajar di SMP Negeri 2 Timur Selatan. Jadi nama satuan pendidikannya adalah SMP Negeri 2 Timur Selatan. Dan untuk pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Alokasi waktu 1 kali 3 jam pelajaran. Nah, saya akan membahas perangkat pembelajaran saya kali ini dalam 1 kali pertemuan saja. Dan materi pokoknya itu adalah hukum karma pala. Nah, itu identitas perangkat pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti dari RPP itu sendiri ada 4, yaitu KI 1 dan KI 2 yang merupakan sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian KI 3 dan KI 4 yang merupakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah kompetensi inti berikutnya ada namanya kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu dalam materi hukum karma pala ini terbagi menjadi 4, mulai dari KD1 dan KD1 dan KD2-nya untuk proses spiritual dan sosialnya, kemudian KD3 pengetahuannya, dan KD4 keterampilannya. Untuk kompetisi dasar 1, KD1 1.3 itu meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Kemudian kompetisi dasar 2-nya, KD2-nya 1.2.3 itu menghayati konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Kemudian KD3-nya 3.3 untuk pengetahuannya itu menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat ajaran agama Hindu. Kemudian KD4-nya tentang keterampilannya adalah menguraikan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Nah, setelah kompetisi dasar, tahap selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini dalam materi pokok karma pala pada KD1. KD1 itu ada 2 IPK yang dicapai. 3.1-nya itu tekun dalam membiasakan berbuat baik sebagai ajaran hukum karma pala yang diyakininya. Kemudian untuk IPK 1.3.2-nya itu disiplin dalam menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik untuk menghindari perbuatan asubha karma. Selanjutnya untuk IPK 2.3.1 itu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan sebagai wujud penghayatan terhadap hukum karma pala. Kemudian untuk 2.3.2-nya peduli terhadap teman atau orang lain yang membutuhkan bantuan sebagai pengamalan ajaran perilaku subha karma. Yang ketiga 2.3.3 jujur dalam mengakui perbuatan yang dilakukan baik subha karma maupun asubha karma. Kemudian 2.3.4-nya itu jujur dalam mengakui perbuatan yang dilakukan baik subha karma maupun asubha karma. Nah, kemudian untuk IPK 3-nya itu 3.1 itu menyebutkan jenis-jenis dari karma pala. Kemudian 3.4-nya itu menyebutkan contoh-contoh dari karma pala dalam masyarakat. Kemudian untuk IPK 4-nya 4.3.1 itu menceritakan dampak akibat karena perbuatan baik dan tidak baik. Kemudian untuk IPK 4.3.2-nya itu menceritakan cerita singkat contoh dari karma pala. Kemudian tahap berikutnya setelah indikator pencapaian itu adalah tujuan pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah melalui serangkaian kegiatan mengamati, observasi, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, kemudian mengasosiasikan atau mengkomunikasikan video dan media pelajaran tentang karma pala. Jadi dengan menyaksikan video pembelajaran tentang karma pala, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian karma pala
kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis krama pala. Nah, inilah dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pertemuan pertama. Kemudian tahap berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pertemuan pertama itu adalah konsep pengertian karma pala dan jenis-jenis karma pala. Kemudian tahap berikutnya adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam perangkat pembelajaran untuk pertemuan pertama ini, yaitu dengan pendekatan saintifik, kemudian strateginya dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pertemuan pertama ini menggunakan metode ceramah dan kerja kelompok, kemudian teknik dengan teknik penugasan. Kemudian tahap selanjutnya dari pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari integrasi PPK, kemudian 4C, literasi, pendekatan saintifik. Dengan urutannya sebagai berikut, ada 3 urutannya. Yang pertama itu 10 menit pertama adalah pendahuluan, dimulai dari mengucapkan salam pangan jali oleh pendidik, para peserta didik. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme, penilaian nasionalisme terhadap peserta didik. Dan setelah itu guru mengabsen peserta didik satu persatu, dan guru mengajak peserta didik untuk mempersiapkan buku yang akan digunakan dalam materi pertemuan pertama. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang konsep karma pala dan jenis-jenis karma pala. Kemudian yang berikut itu guru menyampaikan tahapan kegiatan dari pembelajaran yang akan dilakukan dalam pertemuan pertama ini. Nah, kemudian tahap berikutnya dari 3 tahapan kegiatan pembelajaran itu, tahap berikutnya yang kedua adalah tahapan inti sebanyak 90 menit yang di dalamnya terdapat deskripsi mengenai mengamati, menanya, kemudian mengeksplorasi, mengasosiasi atau mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan semua materi yang berkaitan dengan karma pala yang didapat dari video yang telah ditayangkan. Ya. Kemudian tahap yang ketiga dari 3 tahapan ini adalah penutup dengan waktu sebanyak 15 menit. 15 menit ini guru mengidentifikasi peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran tentang konsep karma pala dan jenis-jenis karma pala itu sendiri. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya itu dampak dan akibat dari karma pala itu sendiri, dan guru memotivasi peserta didik untuk terus giat belajar dan berbuat baik. Yang terakhir guru untuk pertemuan karma pala dengan mengucapkan pramasanti. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya dari perangkat pembelajaran itu sendiri adalah media, alat, bahan, dan sumber ajar yang digunakan dalam pertemuan materi pokok yang dibahas. Dalam kali ini saya menggunakan media video, media pembelajaran interaktif karma pala, kemudian alatnya berupa laptop dan LCD proyektor, kemudian bahannya bisa spidol, kertas, kemudian buku panduan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, kitab begawan kita, dan sarasa mustaya. Tahap berikutnya adalah penilaian hasil belajar. Dalam pertemuan pertama ini saya menggunakan 2 penilaian hasil belajar. Yang pertama itu menggunakan tes, dan yang kedua adalah non-tes. Penilaian tes dilakukan dengan uraian, ini terlampir dalam lampiran 1, kemudian pilihan ganda juga terlampir dalam lampiran 1, kemudian non-tesnya itu terlampir dalam lampiran 2 beserta dengan pensekoran yang harus dilakukan dalam setiap penilaian yang dilakukan tersebut tertuang dalam lampiran 2 seperti ini di lampiran 1-nya, kemudian berikutnya ada lampiran 2-nya. Oke, masih lampiran 1, dan ini lampiran 2 penilaian non tes ya, menggunakan rubrik ya untuk penilaian non tesnya. Nah, itu materi yang saya dapat sampaikan. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan pramasanti. Oh, satu.